Pernahkah kalian melihat seseorang yang dibantu dengan tabung oksigen untuk bernafas? Seseorang yang harus dibantu dengan kaki palsu ataupun tongkat untuk berjalan? Pernahkah mereka putus asa dan menyerah dengan keadaan mereka? Ternyata mereka tetap optimis dan selalu mensyukuri nikmat-nikmat lain yang telah Allah berikan kepadanya. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita bersyukur hari ini? Wahai anak solih, menjadi orang yang pandai bersyukur itu sangatlah penting. Orang yang pandai bersyukur tidak akan terjerumus kepada kesombongan. Sehebat apapun manusia, dia tetaplah seorang hamba. Oleh karena itu, kita selalu diperintahkan untuk sujud dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan bersujud, hati dan jiwa kita menjadi lebih tenang. Sujud merupakan salah satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun posisi sujud ialah dahi, telapak tangan, kaki dan lutut semua menempel ke tanah atau alas sujud. Macam-macam sujud. Adapun yang kita bahas adalah sujud-sujud yang dilakukan di luar rukun sholat. Yaitu ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama, sujud syukur. Kedua, sujud sahwi. Ketiga, sujud tilawah. Kita pelajari satu persatu sujud syukur, yaitu sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala atau telah terhindar dari bahaya. Dasar hukum sujud syukur ialah an Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amri yassarahu aw busyira bihi kharra sajidan syukra lillahi ta'ala. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi ahsanah. Artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Sebab-sebab melakukan sujud syukur. Yang pertama, karena mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Nah, bagaimana tata cara sujud syukur? Yang pertama ialah menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Bunyinya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujudas syukri sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat melakukan sujud syukur sunnah karena Allah ta'ala. Seperti gambar yang tampak pada layar, itu adalah seorang pemain sepak bola yang sedang melakukan sujud syukur. Ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat.
dengan membaca doa Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Keempat, duduk kembali. Yang kelima, salam. Tampak pada gambar, ini seorang pelari yang telah berhasil menjuarai kejuaraan lari. Hikmah melakukan sujud syukur yang pertama. Kita akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh karena telah mendapatkan nikmat. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin atas anugerah yang telah diterima. Yang ketiga, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan hidayahnya. Keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah dan selamat dari siksanya. Selanjutnya adalah sujud sahwi, yaitu sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya dilakukan 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Dasar hukumnya ialah idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla salasan am arba'an falyatrahi sakka wal yabni ala mastaykana thumma yasjudu sajdataini qabla ay yusallim. Yang artinya, apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 3 ataukah 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sebab-sebab dilakukannya sujud sahwi. Yang pertama ialah lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti lupa melakukan ruku, i'tidal ataupun sujud. Kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat. Ketiga, lupa membaca doa kunut, yaitu bagi yang membiasakan kunut. Keempat, lupa melakukan tasyahud awal. 5. Kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Dalam kasus kurang rakaat, maka harus segera berdiri, takbir dan melengkapi jumlah rakaatnya, baru kemudian melakukan sujud sahwi. Nah, selanjutnya adalah tata cara sujud sahwi. Yang pertama ialah setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yashu, yang artinya Maha Suci Zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Kemudian bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir, kemudian duduk sebentar, lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Nah, hikmah melakukan sujud sahwi ialah manusia tidak boleh sombong dan angkuh karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Kedua, orang yang berbuat salah dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika ada orang mengakui kesalahan dan minta maaf, maka kita harus segera memberi maaf. Selanjutnya adalah sujud tilawah, yaitu sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau bahkan pada saat mendengarkannya. Dasar hukumnya ialah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bi sajdati kabbar wa sajada wa sajadna ma'ahu, yang artinya adalah Nabi membacakan Al-Qur'an kepada kita, maka ketika melewati ayat sajdah beliau bertakbir dan bersujud dan kami pun bersujud bersamanya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Sebab-sebab dilakukannya sujud tilawah. Karena apa? Karena
pada saat membaca atau mendengarkan bacaan ayat-ayat sajdah, baik itu pada sholat maupun di luar sholat. Ayat sajdah sendiri berjumlah 15. Yang pertama, Quran Surah Al-A'raf ayat 206. Kedua, Quran Surah Ar-Ra'du ayat 15. Ketiga, Quran Surah An-Nahl ayat 49. Empat, Quran Surah Al-Isra ayat 109. Kelima, Quran Surah Al-Hajj ayat 18. Enam, Quran Surah Maryam ayat 58. Ketujuh, Quran Surah Al-Hajj ayat 77. Delapan, Quran Surah Al-Furqan ayat 60. Sembilan, Quran Surah An-Naml ayat 25. 10. Quran Surah Al-Sajdah ayat 15. 11. Quran Surah Shad ayat 24. 12. Quran Surah Fussilat ayat 38. 13. Quran Surah An-Najm ayat 62. 14. Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 21. 15. Quran Surah Al-Alaq ayat 19. Nah, selanjutnya syarat-syarat ketika melakukan sujud tilawah yakni ada 3. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga adalah menutup aurat. Adapun rukun sujud tilawah ialah ada 5. Yang pertama, niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian sujud 1 kali diawali bacaan takbir, kemudian duduk setelah sujud tanpa membaca tasahud, dan kemudian salam. Nah, tata cara sujud tilawah di luar sholat bagaimana? Yang pertama, berdiri menghadap kiblat, kemudian berniat melakukan sujud tilawah, takbiratul ihram. 4. Sujud 1 kali dengan membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Yang artinya, aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Kemudian duduk sejenak dan diakhiri dengan salam. Sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat ialah pada saat kita sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajdah atau imam membaca ayat sajdah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Kemudian setelah selesai melakukan sujud tilawah, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Adapun hikmah dari sujud tilawah ialah yang pertama, dijauhkan dari godaan setan. Kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.